Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sulayuni dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem ekonomi sosialis, yang mana akan membahas tentang sejarah timbulnya ekonomi sosialis, prinsip dasar ekonomi sosialis, kelemahan dan kelebihan ekonomi sosialis, dan apa yang dimaksud dengan sosialisme menolak hak individu. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah awal timbulnya sosialis. Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi ada campur tangan pemerintah. Sosialisme muncul di akhir abad 18 menuju ke 19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Pada tahun 1840-an, istilah komunisme mulai muncul untuk menyebut sayap kiri yang militan dari paham sosialisme. Istilah ini biasanya dirujukan kepada tulisan Estienne Cabet dengan teori-teori tentang kepemilikan umum. Sosialisme merupakan sebuah ideologi karena ia memiliki ide dasar sekaligus metode pemecahan terhadap masalah kehidupan. Langsung saja masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis di sini adalah suatu model di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas aktivitas ekonomi. Sistem ini sering disebut dengan sistem ekonomi terpusat karena seluruh aspeknya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Meskipun sistem ekonomi sosialis mengatur kegiatan ekonomi secara ketat, hal ini tidak berarti bahwa individu tidak memiliki kebebasan beraktivitas dalam ekonominya. Kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi tetap ada, meskipun dalam lingkup yang sangat terbatas, dan campur tangan pemerintah sangat signifikan. Karakteristik utama dari sistem ekonomi ini yaitu peran dominan dari pemerintah, pengatur pola produksi dalam menentukan sifat manusia. Berbeda dengan sistem kapitalis yang mengutamakan individu di atas kepentingan masyarakat, sosialisme menghapuskan hak milik individu. Dalam kerangka sosialisme, sumber daya ekonomi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara, sehingga individu itu tidak diizinkan memiliki kepemilikan atasnya. Menurut teori ekonomi sosialis, sumber daya kekayaan dianggap terbatas dengan kekayaan yang diperoleh melalui peningkatan tenaga kerja di berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, dan lainnya. Masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai prinsip dasar ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis didasarkan pada beberapa prinsip yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menghilangkan eksploitasi ekonomi. Beberapa prinsipnya yaitu yang pertama, kepemilikan bersama. Sistem sosialis mengusung prinsip kepemilikan bersama, di mana sumber daya ekonomi seperti pabrik, ladang, dan sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat atau negara. Tujuan utamanya untuk menghindari monopoli dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Yang kedua yaitu kontrol negara. Mengontrol negara dengan atas sebagian besar aspek ekonomi untuk memastikan keamanan dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga yaitu pemerataan. Prioritas utamanya adalah menciptakan kesetaraan ekonomi di kalangan masyarakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial, mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok seperti perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Yang kelima, partisipasi demokratis. Keputusan ini dibuat melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Yang keenam yaitu pengendalian harga dan produksi. Pemerintah atau badan perencana ekonomi memiliki peran dalam mengatur harga dan produksi untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Yang masuk materi keempat yaitu kelebihan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis sering menekankan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua warga, seperti perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Yang kedua, dalam ekonomi sosialis, kepentingan sosial seringkali ditempatkan di atas kepentingan individu atau kelompok kecil, sehingga masyarakat dapat lebih fokus pada tujuan kolektif seperti pembangunan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu setiap pekerjaan diorganisir berdasarkan rencana yang matang dari pemerintah dengan cermat, dan demikian masalah kelebihan atau kekurangan produksi yang sering muncul dalam sistem ekonomi kapitalis dapat dihindari. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi sosialis menawarkan kesempatan bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui proses demokratis. Masuk ke materi yang keempat yaitu kelemahan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi ini, kekurangan intensif bagi individu untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi ini tegas menolak sikap yang mementingkan diri sendiri dan membatasi otoritas individu yang bisa menghambat kebebasan berpikir dan bertindak. Yang ketiga yaitu dalam sistem ekonomi ini semua aktivitas didorong oleh motif ekonomi, sementara aspek pendidikan moral individu sering diabaikan. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi sosialis mencoba mencapai tujuannya dengan menggunakan larangan eksternal yang mengakibatkan penghilangan pendidikan moral. Pembahasan terakhir yaitu mengenai sosialisme menolak hak individu. Sosialisme tidak secara langsung menolak hak individu, tetapi menekankan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam sistem sosialis, kepemilikan pribadi atas alat produksi sangat dibatasi, karena tujuannya yaitu pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kesenjangan sosial. Baik, cukup materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.